Silakan. Baik, selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman. Izin menyampaikan laporan hasil kegiatan magang dokter umum di RSUD Sidoarjo periode 18 sampai 23 Mei 2022 dengan Dr. Mayang Fatmasari, kemudian Dr. Indah, kemudian Dr. Junis, dan saya dengan Dr. Mahda. Ini untuk dasar pelaksanaannya berdasarkan 2 surat tersebut. Kemudian tujuannya ini, tujuan utamanya untuk mempelajari alur pelayanan medik di RSUD Kabupaten Sidoarjo. Untuk tujuan khususnya, yang pertama mendapatkan manfaat dan pengalaman serta pengetahuan kerja di instalasi gawat darurat RSUD Kabupaten Sidoarjo. Kemudian yang kedua, mempelajari alur pelayanan, standar prosedur operasional, dan pedoman penata laksanaan pasien di IGD RSUD Sidoarjo. Untuk materi kegiatan yang kami dapatkan selama magang di RSUD Sidoarjo, kami mendapatkan materi kegawat daruratan dan basic life support, dan materi emergency severity index selama magang. Kemudian tempat dan waktu pelaksanaannya, ini periode dari Senin 18 April sampai Sabtu 23 April 2022, untuk waktunya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, tempatnya di RSUD Kabupaten Sidoarjo, penyelenggara kegiatannya RSUD Sidoarjo Barat. Ini untuk hasil pelaksanaannya, selama pelaksanaan magang kami mendapatkan contoh-contoh yang bisa diterapkan berupa seperti form rekam medis, kemudian form inform consent, form rawat inap, form konsultasi spesialis, form laboratorium dan radiologi, serta SPO dan pedoman prosedur di IGD RSUD Sidoarjo. Untuk resume kegiatannya, jadi pada hari pertama dilakukan pengarahan oleh Dr. Prima selaku Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Dr. Afif Kunaifi selaku atasan dan perwakilan dari RSUD Sidoarjo Barat. Kemudian selanjutnya dilakukan pembekalan materi oleh Dr. Ivan Setiawan, spesialis emergency medicine, selaku Kepala Instalasi IGD, mengenai materi kegawat daruratan dan BLS selama 3 hari. Kemudian setelah dilakukan pembekalan materi, kegiatan selanjutnya dilakukan berupa kegiatan observasi dan orientasi yang dilakukan di IGD RSUD Sidoarjo, di mana pada kegiatan observasi dan orientasi ini, dokter mempelajari alur pelayanan dan pedoman penata laksanaan pasien di IGD. Kemudian di hari terakhir, kami melakukan observasi dan mempelajari mengenai alur dan pedoman mengenai verifikasi BPJS dengan dokter penjaminan mutu. Kemudian ini berikut inovasi yang sudah kami diskusikan untuk RSUD Sidoarjo Barat. Yang pertama, mengenai inovasi berupa adanya sistem informasi rumah sakit atau SIM-RS. Kemudian yang kedua ini inovasi berupa scoring triase yang mempermudah dalam pelayanan pasien di IGD. Jadi untuk triase hijau, kuning, merah nanti ada scoringnya untuk menentukan pasien tersebut masuk ke triase hijau, kuning, atau merah. Kemudian berikut adalah usulan pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan seperti ACLS, EKG, ATLS, dan kegawat daruratan neonatal. Kemudian rencana Kaizen atau perbaikan menuju ke arah yang lebih baik di masing-masing unit kerja. Yang pertama ini saran dari kami untuk tempat administrasi IGD dan rawat inapnya disediakan berdekatan dengan IGD dengan tujuan untuk mempermudah pasien atau keluarga pasien melakukan proses administrasi tersebut. Kemudian yang kedua ini menyediakan waiting room yang cukup bagi keluarga pasien sehingga tidak terlalu berjubel di dalam IGD yang mengganggu kegiatan di IGD. Kemudian untuk rencana tindak lanjut,
Untuk menunjang fasilitas pelayanan medik, alangkah baiknya bekerjasama dengan tim IT guna membuat SIM-RS yang bertujuan membuat platform informasi mengenai pasien secara terpadu. Kemudian untuk membuat form khusus scoring triase yang berpatokan pada Emergency Severity Index atau ESI yang dapat digunakan secara mudah dan cepat oleh tenaga medis berada di triase. Kemudian ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan magang kami. Untuk presentasi laporan hasil kegiatan kami sudah selesai, dokter. Yang lain nggak ikut ngomong, Mbak? Saya ingin yang lain ikut ngomong juga. Saya pengen teman-teman dokter ini juga ngomong, gitu. Saya pengen. Ya, Mbak Mada, yang pinter IT di sini siapa, Mbak Mada? Kenapa, dokter? Yang pinter IT di sini siapa, Mbak Mada? Yang pinter IT, dokter. Maksudnya IT yang bagaimana, dokter? Maksudnya cekatan untuk megang ya medsos ya semua lah, kalau di Excel maupun di apa namanya di ngerti trik-trik yang tanda kutip itu susah untuk orang biasa, itu maksudnya seperti itu. Ada dia ngerti banyak trik di Excel, di Word, macam-macam lah. Kemudian bisa pakai Grammarly dan lain sebagainya gitu. Kalau yang spesifik saya kurang tahu, dokter. Tapi saya rasa semuanya bisa, dokter. Bisa semuanya. Menurutmu dari teman-teman di sini yang paling cakap itu siapa? Menurutmu ini penilaiannya Mbak Magda ini siapa? Selain Mbak Magda nih. Mohon maaf, dokter, saya juga kurang tahu, dokter. Makanya saya ingin tadi belum tahu. banyak bicara. Oke, ya. Oke, nanti aku menyusul namanya, Mbak. Iya, siap, dokter. Ini terima kasih atas presentasinya. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi butuh di UGD ini di UGD ya. Teman-teman nanti presentasi di UGD. Di UGD-nya gimana? Dokter umumnya kemarin magangnya di mana? Di IGD-nya atau di rawat inapnya juga atau di mana? Di IGD-nya, dokter. Jadi di IGD misalkan ada perbaikan atau budaya Kaizen apa yang mungkin di sana atau inovasi apa yang perlu ada di sana. Jadi misalkan, jadi nanti kalau mau buat pemeriksaan lab itu dan lain sebagainya itu nggak perlu jauh-jauh pasiennya, atau perlu juga alat untuk infus. Jangan tahu kan yang kita kalau mau infus itu kita taruh gini kayak X-ray, bukan X-ray ya, kita bisa lihat pembuluh darahnya ada di mana, kan ada alatnya itu masukkan di situ. Kemudian mungkin juga ada dokter standby yang bisa mengambil pasien dari rumah, mungkin ada home care, mungkin kan kayak gitu. Yang saya pengenkan itu seperti itu. Jadi nanti kalau ada home care, dan lain sebagainya di UGD, itu kita pikirkan nanti tenaganya bagaimana, bukanya kapan, kemudian cost-nya seperti apa kalau jemput pasien, kan terus harus ada unit cost, ada harga untuk ngambil pasien, merawat pasien, memulangkan, seperti itu. Atau pelayanan di UGD itu kalau misalkan ada kecelakaan itu sudah include dengan apa namanya pengurusan dari apa itu jasa harja, atau misalkan ada unit di UGD itu yang memang ahlinya dalam KLL, misalnya ada KLL ini anak-anak UGD ini sudah ahlinya ini, kemudian ada aplikasinya, punya aplikasi seperti di apa PSC ya, PSC misalkan ada PSC di RSUD mana ini, RSUD Sidoarjo Barat. Sidoarjo Barat kan belum punya PSC. Ya kita buatlah PSC yang ala-ala simple tapi bermanfaat, seperti itu Dik Magda. Jadi maksud saya itu inovasinya seperti itu. Kamu buat PSC berapa? Nah, seperti itu. Nanti ada Instagramnya, kalian membuat atau buat inovasi lain, misalkan ngajak anak-anak yang ada di ini kan kita baru nih mau sosialisasi ke masyarakat nih. Kalian buat acara dengan orang-orang yang dokter yang ada,
kalian mendekati teman-teman Karang Taruna atau anak-anak yang relawan motor itu kalian kerja sama mereka, buatkan klub tersendiri, kelompok tersendiri, kalian ajari atau in-house training di sini. Jadi anak-anak itu kita in-house training, kita latih di sini tentang kegawat daruratan. Kemudian kalau ada pasien yang jelek kecelakaan, nanti mereka bisa menawarkan atau merujuk ke kita yang dapat pasien gitu. Maksudnya seperti itu di Mada. Nanti bisa diramasi sendiri, jadi kayak orang ramasi ini ya, ramasi surat cinta itu loh. Orang cinta itu kan biasanya tidak langsung oh I love you gitu kan, enggak, pasti ada tanda-tandanya. Jadi saya ngasih tanda-tanda aja yang tersurat saja, tersirat, nanti kamu terjemahkan sendiri. Oh ini aku harus membuat inovasi yang seperti ini. Itu ada. Kalau buat inovasi tentunya butuh pelatihannya apa, harga pelatihannya di mana, harganya kita itu berapa biar tahu. Misalkan butuh handphone, perlu kan bikin aplikasi apa inovasi seperti itu. Saya butuh handphone, saya butuh di UGD punya proyektor tersendiri, punya laptop tersendiri, karena kita harus jalan-jalan menemui anak-anak relawan itu, harus ada pelatihan dan lain sebagainya. Silakan nanti kita usahakan di Renstra. Jadi bentuknya dalam 5 tahun ada terpartisi tahun 2022, 23, 24, 25, 26 itu tersendiri, sudah ada pisah-pisahnya gitu. Jadi tahun 2022 itu mau ngapain, 2023 mau ngapain, seperti itu. Seperti itu aja mungkin dari saya, Dik Magda. Yang lain ini? Siap dokter, terima kasih. Ya, yang lain, Dik Mayang ini yang mana ya? Mayang, dokter Junis. Junis ini cowok apa cewek? Cewek dokter. Cewek ya? Banyak ceweknya ya? Iya dokter. Banyak ceweknya dokter, yang cowok cuma satu dok. Atau yang cewek bikin layanan ini, inovasi layanan IVA, pemeriksaan IVA gratis. Kalau IVA itu kan bisa pakai ambulan di dalamnya. Nah, itu nanti kita latihkan pelatihan IVA seminggu ada di Murna Jati, itu bisa mobile IVA. Mungkin kayak gitu kan bisa ada layanan seperti itu. Halo? Ya, ya, iya Mbak Indah. Ini cewek semua ya. Oke. Lain kali bisa main-main di klub di atas di lantai 2. Nanti mumpung saya masih di sini. Kalau udah sekolah lagi nanti tidak ketemu. Oke, terima kasih atas presentasinya Dik Mayang, Dik Indah, Dik Jumi sama Dik Magda. Nanti kita tunggu perbaikan rencana inovasinya dan lain-lain. Kalau bisa dalam bentuk seperti proposal, itu nanti lebih bagus dan kami bisa masukkan di Renstra CLUD 2022 sampai 2026. Ya, terima kasih. Bisa off. Ya. Yes, ya dokter. Ya. Assalamualaikum. Saya pindah ke tempatnya Mbak Firda karena saya sendirian ini megang 3 komputer. Sebentar ya.